Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Alfredo Memilih. Berikut adalah video pembelajaran saya dengan materi yang akan saya bagikan, yaitu tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Di sini pertama-tama saya akan bertanya untuk kalian semua. Pernahkah ada yang mendengar orang mencari ikan dengan cara disetrum? Pertanyaan kedua, yaitu kenapa hingga ikan itu yang disetrum itu bisa lemas bahkan hingga mati pada saat kawat yang dialiri listrik itu dimasukkan ke dalam air? Apakah ada yang bisa menjawab? Nah, pertanyaan kakak tadi itu sangat berhubungan erat dengan materi yang akan kakak bagikan untuk adik-adik, yaitu tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi untuk si pengetahuan adik-adik saya bahwa air itu merupakan larutan elektrolit lemah. Jadi air dapat mengantarkan arus listrik itu karena air merupakan larutan elektrolit lemah, dimana air itu kenapa sampai dikatakan elektrolit lemah karena diionisasi sebagian atau tidak semua. Ya, langsung saja kita masuk dalam materi kita dengan pokok pembahasan, yaitu larutan elektrolit dan non elektrolit. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu larutan. Jadi yang dimaksudkan dengan larutan adalah campuran yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Di dalam kimia kita juga kenal bahwa larutan itu dapat diartikan campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Jadi di mana zat yang jumlahnya lebih sedikit dalam larutan disebut dengan zat terlarut atau disebut juga solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan itu dikenal dengan pelarut atau solvent. Pada proses pencampurannya dari zat terlarut dan pelarut itu membentuk larutan disebut juga sebagai pelarut atau solvasi. Disebut pelarutan atau solvasi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita dapat melarutkan larutan gula ataupun garam. Jadi untuk melarutkan gula ataupun garam tidak mungkin dalam sekilo gula kita melarutkannya dengan secangkir air atau segelas air. Otomatis gula itu tidak akan larut. Makanya kita perlu pelarut atau air itu dalam jumlah yang lebih banyak daripada zat terlarutnya, dimana untuk melarutkan gula dan garam. Nah, jadi selanjutnya itu untuk membedakan larutan yang dimana dapat mengantarkan listrik ataupun tidak itu terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Jadi kenapa sampai larutan itu dikatakan larutan non elektrolit? Itu karena larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Jadi larutannya tidak dapat mengantarkan arus listrik, makanya kita sebut dengan larutan non elektrolit. Kenapa sampai dikatakan tidak dapat mengantarkan arus listrik? Itu kita lihat dari ciri-cirinya, dimana yang pertama itu gelembung gas tidak ada atau terdapat gelembung gas pada elektroda, nyala lampu pun padam. Itu contohnya itu larutan gula dan larutan alkohol. Selanjutnya larutan elektrolit. Untuk larutan elektrolit itu dapat diartikan larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Kenapa dikatakan dapat mengantarkan arus listrik? Itu nanti kita ketahui selanjutnya. Namun di sini larutan elektrolit ini juga terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Kenapa dikatakan larutan elektrolit kuat? Karena larutan yang zat terlarutnya terionisasi sempurna menjadi ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik.
Selanjutnya larutan elektrolit lemah. Kenapa dikatakan larutan elektrolit lemah? Karena larutan yang sehat terlarutnya terionisasi sebagian menjadi ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Sini kita lihat untuk larutan elektrolit kuat. Pertama, kita perlu mengetahui ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat, yaitu pada elektroda terdapat banyak gelembung gas dan juga ada nyala lampu. Nyala lampunya juga pada elektrolit kuat ini nyala lampunya sangat terang. Jadi contoh dari larutan elektrolit kuat itu larutan garam dapur yang ditulis dalam rumus kimia yaitu NaCl dan air aki yaitu H2SO4. Sedangkan untuk larutan elektrolit lemah itu ciri-cirinya itu gelembung gas pada elektroda ini itu sangat sedikit, nyala lampunya itu mati bahkan redup. Jadi contoh dari larutan elektrolit lemah yaitu larutan cuka yang ditulis juga dalam rumus kimia yaitu CH3COOH, air sumur ataupun air yang dapat ditulis dalam rumus kimia yaitu H2O. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan perbedaan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi pada gambar pertama ini kita lihat bahwa tidak ada nyala lampu, bahkan pada elektrodanya pun tidak ada gelembung gas. Jadi kita sebut dengan larutan non-elektrolit. Sedangkan yang kedua ini larutan elektrolit lemah, kita lihat bahwa ada nyala lampu namun redup, dan pada elektrodanya juga terdapat sedikit gelembung gas. Sedangkan untuk larutan elektrolit kuat itu nyala lampunya sangat terang. Kita lihat bahwa nyala lampunya sangat terang dan pada elektrodanya pun terdapat gelembung gas. Saya yakin ini walaupun dalam gambar ini tidak terlihat jelas, namun pada kenyataannya pada uji coba percobaan sederhananya itu terdapat pada larutan elektrolit itu gelembung gasnya sangat banyak.